Kalau implementasi Merdeka Belajar di NTB seperti apa? Ya, jadi itu episode pertama dari Merdeka Belajar. Kemudian ada guru penggerak, ada sekolah penggerak, ada kurikulum merdeka, ada digitalisasi sekolah melalui sekolah penggerak. Yang kita kawal itu 4-5 dari kebijakan itu. Dari kebijakan Mas Nadiem yang harus diimplementasikan oleh Bupati Wali Kota, Pemda. Yang pertama tadi RPP, penyerahan RPP sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, guru penggerak. Nah, sekarang ini sedang dilakukan bagaimana sosialisasi dan memastikan bahwa setiap provinsi ada guru penggerak. Nah, kondisi kita di NTB pada saat seleksi guru penggerak itu hanya 5% dari sejumlah guru kita yang ikut seleksi itu yang bisa lolos menjadi guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tamu kita hari ini di redaksi Suara NTB adalah Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP NTB, Bapak Dr. Andos Haji Muhammad Irfan MM. Apa kabar Pak Irfan, sehat? Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Agus. Pak Irfan, saya mau tanya ini apa tugas dan fungsi BPMP ini? Ya, jadi Pak Agus, kalau BPMP itu merupakan UPT Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Kalau dulu namanya LPMP, nah sekarang menjadi UPT baru, OTK baru oleh Kementerian, namanya Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi di 34 provinsi. Nah, tugasnya adalah memastikan seluruh kebijakan kementerian itu diimplementasikan oleh daerah, dan karena kita merupakan UPT dari kementerian, untuk memastikan seluruh kebijakan kementerian itu dilaksanakan oleh daerah. Terus apa bedanya LPMP dengan BPMP? Ya, kalau LPMP dulu sebatas melakukan pemetaan mutu, kemudian penjaminan, kemudian memfasilitasi. Nah, kalau BPMP itu jauh lebih mengoptimalkan untuk memastikan seluruh kebijakan, tidak hanya pada pemetaan mutunya, penjaminan mutunya, tetapi sampai kepada penganggaran pendidikan dan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah untuk tahun berikutnya dengan dasar peta dan progres terhadap kebijakan kementerian yang ada di daerah. Nah, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pak Nadiem Makarim meluncurkan program Merdeka Belajar. Mungkin bisa dijelaskan apa sih program Merdeka Belajar itu? Jadi pertama waktu Mas Nadiem Makarim itu menjadi menteri, mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar. Dari seluruh kebijakan beliau itu terangkum dalam satu kebijakan Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar itu sendiri sudah sampai pada hari ini sudah 19 episode Pak Agus. Nah, 19 episode. Yang pertama kita ingat dulu penyederhanaan RPP bagi guru-guru kita. Nah, kita ingat betul Mas Nadiem Makarim pada saat awal beliau menjadi menteri, bahwa guru itu tidak dibebankan dengan administrasi yang begitu sulit dalam hal proses belajar mengajarnya. Cukup dengan satu lembar itu sudah jadi RPP. Nah, itu episode pertama beliau pada saat itu, penyederhanaan RPP pada saat guru-guru kita mengajar di satuan pendidikan. Kalau dulu itu bukunya ada 11 buku 1 sampai buku 11 itu disiapkan oleh guru-guru kita. Kemudian itu dilakukan supervisi oleh pengawas kita. Tapi oleh Mas Nadiem, sudahlah cukup RPP, satu lembar,
atau yang hanya sebutuhnya saja bagi guru-guru kita untuk bisa mempersiapkan proses belajar mengajar pada satuan pendidikan. Itu yang RPP pertama. itu apa sih RPP? Rencana pembelajaran guru-guru kita di satuan pendidikan. Nah dulu kan administrasi Pak Agus, ini administrasi yang begitu sulit lah, yang menjadi beban bagi guru-guru kita. Itu episode pertamanya. Kalau implementasi Merdeka Belajar di NTB seperti apa? Ya jadi itu episode pertama dari Merdeka Belajar. Kemudian ada guru penggerak, ada sekolah penggerak, ada kurikulum Merdeka, ada digitalisasi sekolah melalui sekolah penggerak. Yang kita kawal itu 4-5 dari kebijakan itu. Nah, yang kita menjadi ukuran kita adalah 5 saja dulu dari kebijakan Mas Nadiem yang harus diimplementasikan oleh Bupati Wali Kota, Pemda. Yang pertama tadi RPP, penyerahan RPP sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, guru penggerak. Nah sekarang ini sedang dilakukan bagaimana sosialisasi dan memastikan bahwa setiap provinsi ada guru penggerak. Nah kondisi kita di NTB pada saat seleksi guru penggerak, itu hanya 5% dari sejumlah guru kita yang ikut seleksi itu yang bisa lolos menjadi guru penggerak. Tahun berapa itu? Ya tahun sekarang. Oh tahun sekarang. Ini sudah 2 tahun. Ini sudah 2 tahun guru penggerak kita. Hanya sebagian kecil dari guru-guru kita itu yang bisa lolos menjadi guru penggerak. Nah guru penggerak itu dihajatkan oleh Mas Nadiem adalah untuk memberi warna. Ya pertanyaannya dulu, apa itu guru penggerak? Guru penggerak itu adalah guru yang punya inovasi, yang bahasanya pada saat itu adalah bahasa yang begitu ini, misalnya apa ya, tentang satu sekolah, kemudian mengeluarkan ide, dan ide itu menurut kepala sekolah adalah hal yang tidak boleh, gitu, hal yang tidak boleh Pak Agus, tetapi dia betul gitu. Nah model-model guru inilah yang kreatif, kemudian yang bisa independen, jadi tidak hanya mengatakan yes saja kepada kepala sekolahnya, tetapi yang bisa mengatakan ini tidak boleh loh Pak Kepala Sekolah, kalau yang ini harus dilakukan seperti ini. Nah kriteria guru seperti itu, itulah guru penggerak. Nah guru penggerak inilah yang akan diharapkan akan memberikan warna kepada guru-guru yang lainnya, dan apa ya, independensinya itu yang luar biasa. Jadi tidak ada. Tapi tidak gampang juga ya cari guru dengan kriteria seperti itu, karena ada beban psikologis juga mungkin dengan atasannya. Ya, jadi bukan berarti bahwa mereka itu menantang kepala sekolah, tidak dalam hal ini. Tapi menantang itu adalah memberikan masukan, kemudian masukan itu menurut sekolah, menurut dia itu bagus untuk diberlakukan di sekolah. Nah sementara kepala sekolah dulu kan sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang harus dilakukan, tetapi tidak berani keluar dari itu untuk melakukan inovasi, melakukan improvisasi terhadap kemajuan satuan pendidikan. Nah di situ ada guru yang memberikan masukan, yang ini semua, dan tidak banyak, memang tidak banyak guru-guru yang seperti itu, dan itulah yang dicari. Kenapa tidak banyak? Kenapa tidak banyak guru yang lolos menjadi guru penggerak? Gitu. Nah, karena memang seleksi mereka itu seleksi mulai dari essay, kemudian multiple choice itu lupakan, itu sudah dulu. Jadi mereka itu dibuat apa? Mereka disuruh membuat essay, kemudian dari riwayat dia menjadi guru, apa yang sudah dilakukan menjadi guru dan sebagainya. Jadi untuk seleksinya aja itu luar biasa, karena mereka nanti ketat, dan memang mencari orang yang begitu luar biasa, guru yang luar biasa, karena nanti tidak ada lagi seleksi calon kepala sekolah Pak Agus, tidak ada lagi diklat calon kepala sekolah, tidak ada lagi tes kepala sekolah, yang ada adalah guru penggerak yang pada akhirnya nanti untuk dijadikan kepala sekolah. Jadi Bupati Wali Kota tidak ada ruang untuk melakukan dengan cara lain. Apabila guru penggerak itu sudah ada, maka mereka itulah yang akan menjadi kepala sekolah. Kalau respon provinsi ya, kabupaten kota terhadap program Merdeka Belajar ini seperti apa di NTB?
Ya kita sudah melakukan, misalnya itu luar biasa ya, tapi masih memang ada hal-hal yang memang kita harus kuatkan untuk implementasi Merdeka Belajarnya. Ya misalnya di sekolah penggerak kita sekarang ini kan masih terbatas karena tidak semua kepala sekolah itu bisa lulus menjadi kepala sekolah penggerak. Jadi kan dua ini, kita fokus dua Pak Agus dulu, yang di NTB. Yang tadi guru penggerak, kemudian yang kedua sekolah penggerak. Nah, sekolah penggerak ini adalah melakukan tes kepada seluruh kepala sekolah yang ada di NTB dengan yang sekarang ini ada 3-4 kabupaten yang tahap kedua itu sudah dilakukan, tapi tidak semua kepala sekolah itu bisa lulus menjadi kepala sekolah penggerak. Kepala sekolah penggerak. Nah, diharapkan bahwa seluruh kabupaten kota kita di tahun 2003 itu semua ada sekolah penggeraknya, Pak Agus. Ya, sekolah penggerak itu bukan sekolah model, bukan sekolah favorit. Jadi jangan pernah kita mengatakan bahwa ada sekolah favorit, ada sekolah model, ada sekolah binaan. Kalau kebijakan Merdeka Belajar dengan sekolah penggerak oleh Mas Menteri kita, itu semua tidak seperti itu. Nah, sekolah penggerak ini keinginan Pemda Pak Agus. Ya, kalau dulu kan sekolah model itu dilakukan oleh kementerian. Daerah tidak ikut-ikutan. Kita melakukan sesuai dengan kita. Tetapi kalau sekolah penggerak, daerah yang meminta kepada kementerian untuk ada sekolah penggerak. Kementerian menjawab, silakan Bapak Ibu Bupati Wali Kota. Itu tingkat kabupaten kota saja, tidak provinsi. Provinsi ya? Semuanya, provinsi, kabupaten kota. Jadi 10 kabupaten kota dengan provinsi. Silakan bagi seluruh kepala sekolah kita untuk ikut seleksi calon kepala sekolah penggerak. Tetapi Pak Agus, sekali lagi, kemampuan, kompetensi kepala sekolah kita tidak cukup untuk membawa mereka menjadi kepala sekolah penggerak. Hanya beberapa saja yang lulus. Kenapa itu? Kenapa? Ya karena memang di urutan kita di 34 provinsi memang PTK kita masih jauh. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh provinsi, kabupaten, kota sehingga kita punya paling tidak guru penggerak ini bisa banyak lah. Nah sekarang kan kita berhadapan dengan guru penggerak dan itu merupakan bom ya kalau kami ingin mengatakan seperti itu. 7 tahun, 8 tahun yang lalu kita ingin mengatakan seperti ini, tolong Bupati Wali Kota tingkatkan kompetensi guru, tingkatkan kompetensi kepala sekolah pada saat itu melalui dana APBD yang ada di kabupaten kota kita masing-masing. Ya minimal kita ramaikan kantor dinas itu dengan pelatihan peningkatan kompetensi. Nah itu terbukti. Kalau itu kita lakukan 7 tahun yang lalu melalui APBD, oke lah APBD kita terbatas, tetapi apa kita masih beralasan APBD kita terbatas sehingga kita tidak melatih guru-guru kita ini? Kita tidak tingkatkan kompetensi mereka untuk menjadi kepala sekolah pada saat mereka menjadi kepala sekolah. Itu 7 tahun yang lalu. 1 miliar itu setiap kabupaten kota kalau dia memprogramkan untuk peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah 7 tahun yang lalu, mungkin kita akan pada saat sekarang ini, pada saat menterinya Mas Nadiem Makarim, pada saat seleksi calon kepala sekolah penggerak, pada saat seleksi guru penggerak, ya kalau kita lakukan 7 tahun yang lalu, mungkin yang lulus semuanya mungkin dari NTB Pak Agus. Bahkan jatah untuk provinsi yang lain dengan skor itu mungkin kita bisa dapatkan. Ya kita dapatkan. Kalau fakta yang sekarang terjadi masih seperti apa? Ya, jadi kan gini, masih PTK kita masih rendah Pak kompetensi untuk pendidik, tenaga kependidikan kita. Ya terbukti dengan hasil yang sekarang itu asesmen nasional literasi kita. Kalau literasi masyarakat urutan ke-9, kita euforia, tepuk tangan semua untuk Nusa Tenggara Barat. Literasi masyarakatnya sebenarnya yang urutan ke-10. Tapi kalau literasi dari proses belajar mengajar, dari itu semua kita masih 32 Pak Agus. Di bawah ya. Literasi numerasi kita berdasarkan asesmen nasional, berdasarkan hasil proses belajar mengajar guru kita di satuan pendidikan, literasi numerasi kita masih di urutan ke-32. Berarti PR-nya masih banyak ya. Nah, salah satu
ya bukan masih banyak lagi, memang memang PR ini kan sudah dari dulu, kita tidak menyelesaikan satu persatu. Ya pada saat Menteri Nadiem Makarim meluncurkan kebijakan ini, maka kita bisa kelihatan bahwa memang kita harus banyak bekerja. Ya, literasi numerasi kita di urutan 32 untuk PBM. Nah, yang paling kenapa literasi kita di urutan 32? Salah satu kelemahan kita adalah kepemimpinan kepala sekolah. Kalau tantangan dunia pendidikan kita sekarang seperti apa, Pak Irfan? Ya, kalau khusus NTB, Ya, NTB. Ya, yang pertama dulu bagaimana tiga standar dulu menjadi keluhan kita, standar pembiayaan. Kita masih mengatakan dulu pembiayaan APBD kita masih terbatas, jumlahnya masih minim untuk melakukan hal yang luar biasa di bidang pendidikan. Ya, bisa pendidikan. Kemudian yang kedua sarana prasarana. Itu dulu. Kalau kita ingin memajukan pendidikan, apa kata kepala sekolah, apa kata daerah pada saat itu, sarana prasarana kita terbatas. Itu. Kemudian yang ketiga dari PTK. Pendidik tenaga kependidikan. Jadi tiga ini memang masalah buat kita sejak dulu. Peningkatan kompetensi pendidik tenaga kependidikan, kemudian sarana prasarana pendidikan, kemudian pembiayaan pendidikan. Itu. Nah ini. Nah tiga ini sampai sekarang ini mencukupkan sarana prasarana pendidikan kita itu tidak cukup dari kementerian, Pak Agus. Dari daerah juga melakukan, tetapi tidak akan cukup. Nah, sehingga tantangan kita, sarana prasarana boleh terbatas, pembiayaan boleh terbatas, kemudian PTK ini yang menjadi kunci. Kita harus lakukan di PTK-nya. Sarana prasarana, oke, sekarang tidak ada bahasan lagi. Sarana prasarana pendidikan itu bukan menjadi ukuran dan bukan menjadi alasan untuk tidak melakukan yang terbaik. Ya, kita bisa sekolah. Pandemi COVID-19 mengajarkan pada kita tidak perlu ruang kelas yang begitu bagus, tidak perlu sarana prasarana yang mencukupkan sehingga kita berhenti untuk mengajar, proses belajar mengajar. Pandemi COVID mengajarkan pada kita bahwa mereka bisa diajarkan di mana saja dan bisa menerima pembelajaran di mana saja melalui online, dan itu memang zamannya. Ya, zaman sekarang kan zaman virtual. Zaman sekarang kan zaman ini. Iya, kalau Pak Agus tidak ada di sini, saya ada di kantor, bisa kita ngomong. Iya, betul. Nah, itu bukan di saat COVID saja, di saat normal pun kita harus melakukan itu seperti di masa COVID yang kita inginkan. Apalagi NTB teknologi ini kan memudahkan untuk itu. Jadi tidak ada alasan bagi bupati wali kota beralasan tidak melakukan di bidang pendidikan ini yang terbaik karena sarana prasarananya kita lupakan itu. Ya kan? Kita lupakan itu. Ya karena memang kita bisa melakukan proses mengajar dengan mengedepankan yang virtual, yang online dan sebagainya itu. Di masa pandemi COVID, pembelajaran buat kita. Tetapi kenapa tidak? Di masa normal sekarang pun kita melakukan seperti di masa COVID. Kalau memang geografis kita tidak memungkinkan untuk tatap muka. Ya coba bayangkan kalau kita sekolahnya jauh, anaknya jauh, kemudian kita paksakan mereka untuk di sana, tetapi kan ada ruang untuk kita lakukan. Ya, kita lakukan. Tapi kalau untuk daerah-daerah terpencil kan agak susah juga, kendala di teknologi biasanya itu. Nah, sekarang kan Pak Agus hitung-hitung tuh. Misalnya Pak Menteri Kemeninfo itu menurunkan kalau dia tidak ada sinyal, maka apa kita harus menyiapkan sinyal atau sarana prasarana yang berupa gedung, yang berupa ini untuk proses pembelajaran di tempat itu. Mana yang lebih yang dipilih oleh Pak Agus? Ya, suruh Menko Infonya untuk menyiapkan itu atau Kementerian Pendidikan untuk menyiapkan sarana prasarananya. Jadi dihitung nanti mana yang lebih menguntungkan. Gitu. Lebih menguntungkan ya kalau proses belajar mengajar itu ada titik, misalnya di NTT itu kan tidak semua ada sinyal, Pak. Kemudian tidak semua ada sekolah, tetapi dia ada satu titik kumpul. Kita kan baca di tempat manapun ada titik kumpul tuh. Di taman manapun ada titik kumpul. Misalnya di taman Sangkaryangnya Kota Mataram itu ada titik kumpul. Kenapa kita tidak bisa melakukan adopsi titik kumpul ini kepada anak-anak kita yang ingin mendapatkan pembelajaran dan di situ ada gurunya, tinggal disiapkan IT-nya,
jalan. Kan titik kumpul itu bisa kita lakukan di dunia pendidikan kita dengan geografis kita, dengan ini kita. Di titik kumpul ada wifi-nya disiapkan oleh Pak Mohan. Tuh. Pak Agus kalau misalnya mau misalnya menjadi Bupati Sumbawa, apa Pak Agus pasti kepikiran itu. Iyalah, daripada anak kita tidak belajar yang jauh di hutan sana, kemudian gurunya ini, kenapa kita tidak membuatkan titik kumpul di Sumbawa dengan memanfaatkan IT virtual dan zamannya yang sekarang ini. Kita kan bukan mengada-ada nih zamannya sedang kita jalani. Ya bukan kita ingin menciptakan berikutnya, tetapi yang kita jalani sekarang ini sedang berjalan, Pak Agus. Nah, bagaimana Pak Irfan melihat komitmen ya kepala daerah lah di NTB ini di sektor pendidikan? Jadi Pak Irfan bisa melihat nanti indikatornya, indikator komitmen itu kan pertanyaan bisa dijawab oleh Pak Agus. Infrastruktur itu jauh lebih penting daripada pendidikan itu dalam pikiran seorang bupati wali kota. Tetapi saya setuju dengan seperti apa yang dikatakan oleh Bupati Lombok Tengah. Pak Irfan, saya membuat jalan itu untuk pendidikan. Ya karena apa? Saya harus membuat jalan dulu. Nah, kemudian jalan itu dibuat, anak-anak bisa pergi sekolah setelah saya membuat jalan. Iya, saya membuat jalan. Keberhasilan itu kan tergantung Pak Agus menilai, masyarakat itu menilai keberhasilan pemimpin. Komitmen ini. Ya komitmennya begini. Pendidikan itu 20% anggaran pendidikan itu ada di kementerian. Dan 20% diharapkan itu undang-undang, diharapkan di daerah. Tetapi yang paling banyak adalah tidak sampai 20% selama ini. Ya karena memang anggaran pendidikan itu 20% itu, misalnya kita masih 80% anggaran pendidikan itu dari DAK, dari kementerian. Nah, sehingga tertutupkanlah APBD tadi sebenarnya. Ya kalau kita lihat utuh kita ini, NTB ini adalah masih dari kementerian. Yang kita harapkan, satu tadi, peningkatan kompetensi PTK, pendidik tenaga kependidikan, itu sajalah yang diusahakan melalui APBD. Ya kan? Kalau yang lainnya kan sudah terpenuhi semua, 80% anggaran pendidikan di NTB ini kan dari kementerian. Ya dari kementerian. Dan kita UPT-nya yang ada di kementerian, kita tahu betul bahwa anggaran yang di satu kabupaten dengan BOS sekarang ini, BOS itu sudah mempunyai kewajiban. Tetapi ada sekolah-sekolah yang adanya BOS afirmatif. Di sekolah penggerak ini, kenapa kita harus sebut sekolah penggerak, Pak Agus? Kenapa kita harus memaksa kepala sekolah kita untuk bisa lulus menjadi kepala sekolah penggerak? Di samping BOS regulernya, di sekolah penggerak ini ada BOS afirmatif yang mencukupkan sarana prasarananya, bukan sarana prasarana, dari bukunya dan sebagainya. Nah kemudian ada BOS kinerjanya. Nah kemudian akan dicukupkan IT-nya oleh kementerian bagi ini, karena akan memberikan warna kepada sekolah yang lainnya. Untuk misalnya asesmen nasional saja. Di sekolah penggerak itu harus dilakukan sesuai dengan apa keinginan kementerian dan dicukupkan supaya sekolah lain akan mengikuti. Nah sekolah lain ini katalisator dari sekolah penggerak. Nah sekolah lain inilah yang diharapkan dari pemerintah daerah. Terima kasih Pak Irfan atas waktu dan kesempatannya berbincang-bincang dengan kami. Terima kasih Pak Agus. Hari ini di redaksi Suara NTB, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.